Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pagi itu langit Baghdad tampak cerah. Burung-burung berkicau di taman istana. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, ditemani para menteri dan ulama kerajaan. Namun, di wajah sang raja tampak guratan bosan. Negeriku makmur, rakyatku bahagia, gumam baginda raja. Tapi aku ingin mendengar sesuatu yang menentang pikiranku. Tiba-tiba, seorang ulama sombong berdiri. Ia terkenal suka berdebat dan ingin menyingkirkan Abu Nawas dari hati sang raja. Baginda, katanya licik, jika berkenan, izinkan hamba menguji kecerdikan Abu Nawas hari ini. Raja tersenyum kecil. Baiklah, panggil dia kemari. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan jubah putih panjang, jenggot tebal, dan langkah tenang. Ia memberi salam, lalu berdiri di hadapan raja. Ulama sombong itu menyilangkan tangan dan berkata dengan nada menantang, "Wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya satu hal. Jika kau benar-benar cerdas, jawablah. Bagaimana cara langit bisa masuk ke dalam sebuah telur tanpa memecahkan telur itu?" Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para menteri berbisik, "Pertanyaan macam apa itu? Mana mungkin langit bisa masuk ke telur?" Raja pun menatap Abu Nawas dengan penasaran. "Ayo wahai Abu Nawas, jawablah. Jika tidak bisa, kau tahu hukumnya." Abu Nawas menunduk sejenak, seolah-olah berpikir keras. Lalu seperti biasa, bibirnya tersenyum nakal. "Baginda," katanya tenang, "saya bisa memasukkan langit ke dalam telur, tapi dengan satu syarat." "Syarat?" tanya sang raja penasaran. "Apa syaratmu itu?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. "Bawalah telur yang seukuran langit, maka langit pun bisa masuk ke dalamnya." Ruangan sidang seketika meledak dengan tawa. Para menteri menutup mulut menahan geli, sementara raja sampai menepuk lututnya. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa," seru raja sambil tertawa. Sang ulama yang tadinya tersenyum licik kini menunduk malu. "Baginda, itu hanya permainan kata," katanya terbata. Abu Nawas menimpali santai. "Benar tuan, tapi bukankah pertanyaan tuan juga permainkan logika yang mustahil? Kalau ingin jawaban masuk akal, tanyalah dengan akal yang masuk." Seluruh Balariong kembali tergelak. Raja memuji Abu Nawas sambil berkata, "Engkau bukan hanya bijak Abu Nawas, tapi juga tahu kapan harus menertawakan kebodohan dengan sopan." Sejak hari itu ulama sombong itu tak pernah lagi menantang Abu Nawas. Dan baginda Raja Harun al-Rasyid berkata, kadang kebodohan hanya perlu ditertawakan dengan kecerdikan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid merasa penasaran. Ia sering mendengar para ulama berdebat tentang ilmu alam, tentang bumi, matahari, dan juga tentang langit. Raja pun berkata kepada para menterinya, "Panggil Abu Nawas ke hadapanku. Aku ingin mengajukan pertanyaan yang tidak akan sanggup ia jawab." Balariong istana pun dipenuhi orang. Para menteri berbisik-bisik, kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa lolos. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah tenang. Wajahnya penuh senyum. Ia memberi salam, lalu berdiri di hadapan raja. Raja Harun berkata dengan suara lantang, "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, di mana batas langit itu berada? Sebutkan padaku di mana ujungnya
dan siapa yang bisa mengukurnya? Semua orang langsung menahan nafas. Pertanyaan itu terdengar mustahil. Seorang menteri berbisik, "Kali ini Abu Nawas pasti terjebak." Abu Nawas menunduk sejenak, seakan berpikir keras. Lalu ia mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Ampun Tuan, izinkan hamba menjawab." Abu Nawas berkata, "Tuanku, tidak ada seorang manusia pun yang bisa mencapai ujung langit. Langit bagaikan bentangan tak terbatas yang Allah jadikan sebagai tanda kebesarannya. Kalau tuanku ingin tahu batas langit, bawalah hamba sebuah tangga setinggi langit, lalu izinkan hamba memanjatnya sampai ke atas." Semua yang mendengar langsung tertawa. Raja pun terkejut lalu bertanya, "Bagaimana mungkin ada tangga setinggi langit, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Justru itulah tuanku, seperti itulah mustahilnya pertanyaan baginda. Karena langit tidak memiliki batas yang bisa dicapai oleh manusia. Batas langit hanyalah Allah yang tahu, karena dialah yang menciptakannya." "Balaryong istana hening." Kata-kata Abu Nawas membuat semua orang terdiam. Lalu ia melanjutkan, "Langit yang luas ini bukan sekedar atap bagi bumi, melainkan tanda kekuasaan Allah. Jika manusia mencoba mengukurnya, niscaya mereka akan lelah. Jika manusia mencoba menentangnya, niscaya mereka akan gagal. Sebab kebesaran Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan pertanyaan tentang batas langit hanyalah untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak pernah bisa kita kuasai selain tunduk kepada Sang Pencipta." Raja Harun menghela napas panjang lalu tersenyum. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Pertanyaanku yang mustahil kau balikan menjadi pengingat tentang kebesaran Allah. Engkau benar, hanya Allah yang tahu batas langit." Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan sedikit bercanda, "Tuanku, kalau baginda tetap ingin tahu batas langit, mungkin kita bisa tunggu di hari kiamat. Sebab saat itulah langit akan digulung oleh Allah sebagaimana gulungan lembaran kitab." Raja terdiam sesaat lalu tertawa terbahak-bahak. "Aha, Abu Nawas, engkau selalu membuatku tertawa sekaligus merenung. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebesaran Allah jauh melampaui pengetahuan manusia. Langit yang terbentang luas ini hanyalah sebagian kecil dari ciptaannya, dan kita tidak pernah bisa mengukur batasnya. Semoga kita selalu ingat bahwa di balik pertanyaan yang sangat mustahil, ada jawaban yang mengantarkan kita pada pengakuan atas kebesaran Allah." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran dengan sungai besar yang melintasi Baghdad. Sungai itu panjang dan lebar, alirannya deras dan menjadi nadi kehidupan rakyatnya. Di tengah rasa ingin tahu, Raja berkata kepada para menterinya, "Siapa di antara kalian yang bisa mengukur panjang sungai ini tanpa menggunakan perahu? Aku ingin tahu seberapa jauh sungai ini membentang." Para menteri saling pandang. Ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang mencoba berpikir keras. Bagaimana mungkin mengukur sungai yang begitu panjang tanpa perahu? Itu hal mustahil, gumam salah satu menteri. Namun seperti biasa, Raja menambahkan, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang mungkin bisa memberikan jawaban aneh tapi masuk akal." Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia menyunggingkan senyum khasnya. "Ampun tuanku," katanya sambil menunduk. "Ada urusan apa hamba dipanggil?" Raja menjelaskan keinginannya, mengukur panjang sungai tanpa perahu Abu Nawas.
Bisakah kau lakukan? Tanya raja sambil menyipitkan mata, penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas mengelus jenggotnya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Bisa tuanku, tapi hamba mohon waktu 1 malam saja untuk memikirkannya." Raja pun mengangguk meski hatinya ragu. Keesokan harinya Abu Nawas datang membawa sebuah tongkat panjang dan seutas tali. Semua orang di istana menatapnya heran. "Dengan benda ini kau akan mengukur panjang sungai, Abu Nawas?" sindir salah seorang menteri. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Bersabarlah, sebentar lagi kalian akan mengerti." Ia berjalan ke tepi sungai, menancapkan tongkat di pinggirnya, lalu mengikatkan tali ke tongkat tersebut. Kemudian ia mulai berjalan, mengikuti aliran sungai dari tepinya. Setiap kali ia berjalan sejauh panjang tali, ia menancapkan tongkat baru. Lalu ia menandai jarak itu di sebuah buku catatan. Ia terus berjalan sambil mencatat sejumlah langkah, panjang tali, dan jumlah tongkat yang ia gunakan. Salah seorang menteri berbisik, "Abu Nawas itu bodoh. Sungai tidak mungkin bisa diukur hanya dengan berjalan di pinggirannya." Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mencatat panjang sungai dari awal sampai bagian yang ditunjukkan raja. Setelah selesai, ia kembali menghadap raja. "Tuanku, sungai ini panjangnya 100 km sesuai hitungan langkah dan tali yang hamba gunakan." Raja tercengang. "Tapi kau tidak menyeberangi sungai, Abu Nawas. Bagaimana kau bisa yakin itu panjang sungai?" Abu Nawas menjawab dengan cerdik, "Tuanku, bukankah sungai selalu memiliki tepi? Jika hamba berjalan mengikuti tepi dari awal sampai akhir, maka jarak itu sama dengan panjang sungai. Tidak perlu perahu, cukup kaki dan sedikit kesabaran." Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Benar juga kau, Abu Nawas. Kau mengukur panjang sungai dengan cara paling sederhana, tapi tidak terpikirkan oleh siapapun di istana ini." Para menteri hanya bisa menggelengkan kepala. Lagi-lagi akal cerdik Abu Nawas membuat mereka malu sendiri. Raja pun memberi hadiah kepada Abu Nawas sambil berkata, "Engkau memang aneh, Abu Nawas, tapi selalu benar. Semoga kecerdikanmu terus menjadi pelajaran bagi kami. Kadang-kadang masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Yang dibutuhkan hanyalah akal jernih dan kesabaran, bukan sekedar alat canggih." Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu sore di Baghdad, beberapa pemuda berkumpul di warung teh sambil bercanda. Gurauan mereka memancing gelak tawa yang meledak begitu keras sampai meja ikut bergetar ditepuk-tepuk. Bahkan ada yang hampir jatuh dari kursinya. Riuh tawa itu begitu menggema hingga suara azan maghrib yang berkumandang pun nyaris tak terdengar. Abu Nawas yang kebetulan lewat hendak sholat maghrib menghampiri mereka. Ia tersenyum kecil lalu bertanya, "Wahai anak muda, apa yang membuat kalian tertawa sampai seperti itu?" Salah seorang dari mereka menjawab sambil menahan tawa, "Abu Nawas, kami hanya sedang bersenang-senang." "Bukankah tertawa itu sehat? Mengapa harus dilarang?" Abu Nawas mengangguk pelan. Ia lalu duduk bersama mereka dan berkata, "Benar kawan-kawanku, tertawa itu sehat. Tetapi apakah kalian tahu, terlalu banyak tertawa dapat membuat hati menjadi keras, dan orang yang keras hatinya bisa lupa mengingat Allah." Para pemuda itu saling pandang. Kemudian salah satunya berkata, "Kalau begitu, apakah tertawa itu haram, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar lalu menjawab dengan perumpamaan cerdiknya, "Tidak wahai anak muda, tertawa itu halal. Bahkan Nabi pun pernah tersenyum dan tertawa riang.
Namun, jika kalian tertawa hingga lupa waktu sholat, lupa mengucap syukur, atau bahkan menyakiti orang lain dengan ejekan, maka tawa itu menjadi racun bagi jiwa. Kemudian Abu Nawas menatapnya serius. Dan ingatlah satu hal lagi, jangan sampai dalam canda kalian terucap kata-kata yang tidak baik atau bahkan berdusta. Sebab bercanda dengan kebohongan atau ucapan kotor itu bisa merusak hati. Tawa sesaat tidak sebanding dengan dosa yang bisa menempel karena kata-kata yang salah. Abu Nawas lalu mengambil sebuah kendi berisi air dari warung itu. Dituangkannya air ke dalam gelas hingga penuh sekali sampai hampir tumpah. Lalu ia berkata, "Air ini ibarat tawa, minumlah secukupnya. Ia menyegarkan. Tapi jika terlalu penuh dan kalian tetap menuangkannya, air itu akan meluap, membasahi meja, bahkan bisa merusak barang-barang di sekitarnya. Begitu pula dengan tertawa berlebihan, apalagi jika ditambah dengan kata-kata yang buruk." Para pemuda itu terdiam. Wajah mereka menjadi serius. Seorang di antara mereka berkata lirih, "Engkau benar Abu Nawas. Kami lupa bahwa hidup ini bukan hanya untuk bersenang-senang. Mulai sekarang kami akan berhati-hati, baik dalam tawa maupun dalam kata-kata." Abu Nawas pun tersenyum sambil berdiri. "Bergembira, tapi jangan sampai kegembiraan itu melalaikanmu. Sebab tawa yang terjaga akan menjadi cahaya, sedangkan tawa yang berlebihan dan kata-kata yang buruk bisa membuatmu buta." Mendengar itu, para pemuda mengangguk penuh hormat. Mereka masih bisa tersenyum, tetapi kini dengan hati yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Pesan dari kisah ini, tertawa itu halal, bahkan dianjurkan untuk membuat hati lapang. Namun, tertawa berlebihan hingga melupakan Allah, ditambah canda dengan kata-kata yang tidak baik atau dusta, bahkan bisa menjadi racun bagi jiwa dan mengeraskan hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Ia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat Baginda Raja senang. Di antara hiburan yang bikin Baginda penasaran adalah pertunjukan sulap, di mana seorang pesulap dikubur hidup-hidup namun bisa lolos dan selamat, dan tiba-tiba si pesulap sudah berada di tempat lain. Baginda Raja pun berdecak kagum memuji kehebatan sang pesulap. Beberapa hari kemudian pulanglah Baginda Raja kembali ke istananya. Ia lalu bercerita kepada para punggawa istana tentang pertunjukan sulap yang luar biasa. "Memangnya sulap apa, Paduka?" tanya salah satu menterinya. "Ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi anehnya ia bisa selamat, dan tahu-tahu si pesulap sudah berada di tempat lain," terang Baginda Raja. Mendengar hal itu, para menteri istana hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka takjub akan kehebatan si pesulap. "Kira-kira di negeri kita ada enggak ya pesulap yang bisa melakukannya?" tanya Baginda Raja. "Wah, kami tidak yakin Paduka ada yang bisa. Tapi apa salahnya kalau kita coba undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu?" jawab sang menteri. "Tapi apa salahnya kalau dicoba, Paduka? Undang semua pesulap dan Paduka tanya mereka satu persatu," jawab sang menteri. Atas usulan menterinya, Baginda Raja lalu mengundang semua pesulap yang ada di kota Baghdad. Setelah semua pesulap sudah berkumpul di istana, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja, "Aku ingin sebuah pertunjukan sulap di mana ada seorang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" Mendengar permintaan rajanya, si pesulap pertama mendadak ketakutan.
Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa melakukannya. Ini sangat berbahaya. Sekali lagi, hamba mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba, pinta pesulap pertama. Kamu kenapa ketakutan? Ini kan hanya permintaan saja. Kalau kamu tak bisa, ya saya tidak akan memaksa, dan saya tidak akan menghukum kamu, balas Baginda Raja. Begitu juga dengan pesulap kedua dan seterusnya. Mereka semua mengaku tak sanggup melakukannya. Wah, sayang sekali, kalian semua tak ada yang mampu. Padahal bila di antara kalian ada yang bisa melakukannya, saya akan beri hadiah yang sangat besar, ucap Baginda Raja kepada para pesulap. Meski diiming-imingi hadiah menggiurkan, semua pesulap yang hadir masih saja tak ada yang berani. Kemudian penasihat istana menghampiri Baginda Raja. Kenapa tidak dibuat sayembara saja Paduka? Barangkali salah satu rakyat Paduka ada yang bisa melakukannya, saran penasehat istana. Wah, benar juga katamu. Segera buatkan sayembara dan sebar sampai ke pelosok negeri, kata Baginda Raja. Maka para pegawai istana segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara yang telah dibuat oleh Baginda Raja. Barang siapa yang berani dikubur hidup-hidup dan bisa selamat, maka akan diberi hadiah 1000 dinar. Begitulah isi sayembara yang disampaikan kepada masyarakat. Ini sayembara gila, mana ada yang berani. Hadiah tidak didapat, malah nyawa yang menghilang, celetuk salah satu warga. Sementara Baginda Raja yang tengah berada di istana masih menunggu seseorang yang sanggup mengikuti sayembara. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang memberanikan diri mendaftar. Apa kamu yakin mampu? Tanya Baginda Raja memastikan. Saya akan mencobanya Paduka, jawab si pemuda. Oh, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau kamu tidak selamat dan mati, kamu tidak akan mendapatkan hadiahnya, dan saya tidak akan bertanggung jawab, kata Baginda Raja memperingatkan. Sejenak si pemuda terdiam. Ia mengira akan tetap dapat hadiah meskipun dirinya harus mati. Si pemuda lalu mengurungkan niatnya mengikuti sayembara tersebut. Ampun Paduka, saya tidak jadi mengikuti sayembara. Saya kira walaupun saya mati, saya akan tetap dapat hadiah, ucap si pemuda. Baginda Raja pun terkejut dengan ucapan si pemuda. Kamu ini rela mengorbankan nyawamu hanya demi mendapatkan hadiah 1000 dinar? Tanya Baginda Raja penasaran. Ya benar Paduka, saya ini orang miskin dan saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya ingin memberikan mereka uang yang banyak meskipun saya merelakan nyawa saya, jawab si pemuda. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja seketika tersentuh. Dalam hati Baginda berkata, betapa berbaktinya pemuda ini sampai ia rela kehilangan nyawanya hanya demi untuk membahagiakan orang tuanya. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. Wahai anak muda, kemarilah. Ini ada uang 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu, kata Baginda Raja sambil menyerahkan uangnya. Betapa bahagianya si pemuda. Ia tak menyangka akan mendapatkan hadiah sejumlah uang yang sangat banyak. Terima kasih Paduka, hamba tak tahu harus berkata apa. Orang tua hamba pasti akan sangat bahagia, ucap si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Ia pun lalu pamit pulang dan meninggalkan istana dengan membawa uang 100 dinar. Selepas kepergian si pemuda, tiba-tiba datang Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada perlu apa Abu Nawas? Kenapa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Loh, bukannya Paduka membuat sayembara? Kedatanganku ke sini tentu saja untuk mengikuti sayembara, jawab Abu Nawas. Kamu ini jangan aneh-aneh Abu Nawas. Kamu kan bukan seorang pesulap, balas Baginda Raja.
Tapi sayembara itu kan berlaku untuk siapa saja. Kenapa saya tidak boleh ikut Paduka? Protes Abu Nawas. Bukan tidak boleh Abu Nawas, kamu tahu sendiri kan resikonya. Kalau kamu gagal, kamu bisa mati Abu Nawas. Dan saya tak mau ada rakyatku yang mati konyol karena kebodohannya, tutur Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk mencari mati, tapi untuk mencari hadiah, ujar Abu Nawas. Karena Abu Nawas terus mendesaknya, akhirnya Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Paduka yang mulia, sebelum saya melakukannya, saya meminta satu permintaan. Berikan saya topi raja untuk menutupi kepala saya, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Salah satu topi raja milik pengawalnya langsung diberikan kepada Abu Nawas. Tanpa ada perasaan takut sedikit pun, Abu Nawas segera masuk ke dalam lubang tanah yang dalamnya sampai 5 meter. Baginda Raja kemudian menyuruh beberapa orang untuk menguruknya dengan tanah. Disinilah letak kecerdikan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urugan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindari dan menginjak-injaknya. Ia selalu memposisikan kedua kakinya agar selalu berada di atas tanah yang menguruknya. Ia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak terendam tanah urugan. Sementara Baginda Raja yang menyaksikan merasa penasaran dengan cara Abu Nawas bisa meloloskan diri. Ketika urugan tanah sudah sampai 2 meter, Abu Nawas masih tetap berada di atas tanah, hingga akhirnya lubang tanah yang dalamnya 5 meter itu sudah tertutup rapat urugan tanah rata dengan permukaan. Sedangkan Abu Nawas dengan tenangnya berdiri di atas urugan tanah tersebut. Wahai Paduka yang mulia, lihatlah, saya selamat dan masih hidup, teriak Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dengan kelakuan Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Dan atas keberhasilannya, Abu Nawas lalu diberikan hadiah sejumlah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa tempat Abu Nawas tinggal, terjadi pemadaman listrik yang berlangsung selama beberapa hari. Malam-malam menjadi gelap gulita, dan kebetulan saat itu tidak ada bulan purnama. Hampir semua penduduk desa terpaksa menggunakan lilin dan lampu minyak untuk penerangan. Namun ada satu orang yang tetap hidup nyaman, seorang saudagar kaya yang memiliki pembangkit listrik tradisional. Rumahnya tetap terang benderang, sementara rumah-rumah lain tenggelam dalam kegelapan. Abu Nawas yang juga mengalami kesulitan akibat gelapnya malam datang menemui saudagar itu. Wahai saudagar, bolehkah aku mendapat sedikit penerangan di rumahku? Aku hanya butuh secercah cahaya untuk bisa membaca dan beraktivitas. Saudagar itu tertawa sinis. Tentu boleh, asal kau membayar sewa listrik kepadaku. Kau pikir cahaya ini gratis? Abu Nawas menghela nafas. Ia tahu saudagar ini memang terkenal pelit dan selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Karena tidak ingin berdebat panjang, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan kesal. Beberapa minggu berlalu dan pemadaman listrik terjadi lagi. Kali ini nasib buruk menimpa saudagar kaya itu. Pembangkit listrik miliknya mengalami kerusakan yang cukup parah dan ia tidak bisa memperbaikinya dalam waktu singkat. Namun ada satu hal yang berbeda dari pemadaman sebelumnya. Malam itu kebetulan bulan purnama bersinar terang, menerangi seluruh desa dengan cahaya keemasan yang lembut. Saudagar kaya yang terbiasa hidup dengan penerangan kini merasa terganggu. Ia tidak tahan berada dalam kegelapan. Maka ia keluar dari rumahnya dan menikmati cahaya bulan di halaman rumah. Tiba-tiba datanglah Abu Nawas bersama beberapa pengawal kerajaan. Dengan langkah percaya diri, ia berdiri di tengah desa dan berteriak, "Wahai penduduk desa, ketahuilah bahwa cahaya bulan yang kalian nikmati malam ini adalah milikku. Sebagai pejabat kerajaan yang berwenang mengatur desa ini, aku telah mendapatkan hak penuh atas cahaya bulan yang bersinar di wilayah ini. Barang siapa yang ingin menikmati cahaya bulan ini,
harus membayar kepadaku." Orang-orang yang mendengar pengumuman ini hanya bisa tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun saudagar kaya itu justru tampak panik. Ia yang terbiasa hidup dalam terang tidak mau kehilangan satu-satunya sumber penerangan alam yang tersisa. Saudagar pun menghampiri Abu Nawas dengan wajah cemas. "Abu Nawas, bagaimana ini? Aku tidak bisa hidup dalam kegelapan. Tolong izinkan aku menikmati cahaya bulan ini. Berapa harga sewanya?" Abu Nawas tersenyum licik. "Ah, baru sekarang kau tahu betapa berharganya cahaya. Dulu aku hanya meminta sedikit penerangan darimu, tapi kau menolaknya dengan alasan aku harus membayar sewa. Sekarang jika ingin kau menikmati cahaya bulan ini, kau harus membayar kepadaku sebanyak 1000 keping emas." Saudagar kaya itu terkejut. "Apa? Itu terlalu mahal, Abu Nawas." Abu Nawas mengangkat bahu. "Silahkan saja tinggal dalam kegelapan, atau kau bisa membayar dan menikmati cahaya bulan sepuasnya." Saudagar itu akhirnya menyerah. Dengan berat hati ia membayar 1000 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang, Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baiklah, sekarang kau boleh menikmati cahaya bulan sebanyak yang kau mau." Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas telah berhasil membalas keserakahan saudagar dengan cara yang cerdik. Sejak saat itu, saudagar kaya itu tidak lagi mematok harga tinggi untuk penerangan, karena ia sadar bahwa kehidupan tidak selalu berada di bawah kendali kekayaan. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Ia mendengar kabar tentang sebuah gunung emas yang tersembunyi di suatu tempat, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang kekayaan yang melimpah. Dengan semangat tinggi ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah gunung emas yang sangat besar. Aku ingin kau mencarinya dan membawakannya kepadaku," perintah raja dengan penuh wibawa. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh sang raja hanya tersenyum. "Ampun Paduka, bolehkah hamba bertanya, dari mana Paduka mendengar tentang gunung emas ini?" "Seorang saudagar dari negeri jauh memberitahuku," jawab raja. "Katanya gunung itu sangat berharga dan tidak ada yang bisa menandinginya." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah Paduka, hamba akan mencari gunung emas itu." Abu Nawas tidak langsung pergi ke tempat-tempat jauh untuk mencari gunung emas. Sebaliknya, ia berjalan ke pasar, berbicara dengan para pedagang, petani, dan rakyat jelata. Ia mengamati kehidupan mereka dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Setelah beberapa minggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah tenang. Raja yang tidak sabar segera bertanya, "Abu Nawas, di mana gunung emas yang kuminta?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, hamba telah menemukan gunung emas itu." "Benarkah?" Mata raja berbinar-binar. "Di mana? Cepat tunjukkan padaku. Hamba akan membawa Paduka ke sana," kata Abu Nawas. "Namun perjalanan ini akan sedikit berbeda. Paduka harus ikut hamba ke tempat yang tidak jauh dari istana." Raja dan para pengawalnya mengikuti Abu Nawas ke sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Di sana mereka melihat rakyat bekerja keras, petani yang mencangkul sawah, tukang yang membangun rumah, pedagang yang menjual barang dagangan mereka. Semua orang tampak bersemangat dan hidup dengan penuh kegembiraan. Abu Nawas menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Inilah gunung emas yang sesungguhnya Paduka." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas? Aku tidak melihat emas di sini." "Paduka, kekayaan sejati bukanlah emas yang berkilau, melainkan rakyat yang sejahtera dan bekerja keras," jelas Abu Nawas. "Gunung emas yang hamba temukan adalah rakyat Paduka yang terus menghasilkan kekayaan dengan tangan mereka sendiri. Jika mereka bahagia, negeri ini akan makmur seperti gunung emas yang tiada habisnya." Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia melihat bahwa tanpa rakyatnya, emas yang sesungguhnya tidak akan ada. Jika ia terus mengejar kekayaan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat,
maka harta itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya raja tersenyum dan menepuk bahu Abu Nawas. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku hampir saja mengirimkan pasukanku mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mataku. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas karena sekali lagi ia berhasil menggunakan kecerdikannya untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada sang raja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.